Jangan alergi dengan politik. Dari dulu pakar-pakar menulis ada yang disebut dengan as-siyasah as-syar'iyyah, politik syariat. Ada lagi di zaman kontemporer, itu ada Yusuf Qaradawi menulis min fiqhid daulah, fikih kekuasaan, politik. Dulu ada namanya Imam Al-Mawardi, dia tulis namanya Al-Ahkamus Sultaniyah, hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan. Jadi Islam ini tidak boleh jauh dari politik. Dulu para syekh, para kiai kita, pendiri-pendiri bangsa ini semua aktif di politik. Kiai-kiai itu, kalau tidak, saya tidak yakin ada Kementerian Agama sampai sekarang ini. Tempat kita bernaung, madrasah-madrasah kita ribuan. Tadi malam saya pelantikan Dewan Hakim MTQ. Nah, itu harus dari kekuasaan. Saya tertarik dengan pidato Pak Bobi semalam, mantap pidatonya. Dia sebut begini, tidak boleh ada agen-agen MTQ, mantap, saya bilang. Itu bisa mencegah itu kekuasaan yang begitu-gitu itu. Ada agen-agen MTQ, jahat dia di per MTQ-an itu. Dia gini ya, udah macam barang aja udah. Kecamatan itu mau juara, di dropnya ke situ peserta. Agen, bagaimana mencegah itu? Dengan kekuasaan. Itu hebatnya Pak. Jadi jangan alergi dengan kekuasaan. Jangan pernah katakan, dulu Syekh Abdul nulis dalam tafsir Al-Manar, dia sebut begini, semua yang buruk ada di politik. Dan semua politik itu buruk. Nah, begitu kira-kira katanya. Di zaman dia itu memang lagi habis-habisnya. Lagi gawat Mesir. Diserang oleh berbagai negara. Puncaknya itu pada zaman Napoleon Bonaparte. Yang memecah belah negara-negara itu. Kita harus ikut Pak. Jangan tak ikut. Nanti kita bingung itu. Kalau sudah diambil alih orang yang ngerti, baru kita bingung nanti. Nah, oleh sebab itu, khulafa. Artinya penguasa secara politik. Tapi yang berbakat ya Pak. Kalau nggak berbakat jangan. Jangan coba-coba. Kalau Bapak baik, jangan jadi politisi. Bapak harus benar, baru jadi politisi. Baik dan benar. Kalau baik Bapak, semua Bapak iyakan nanti. Bagaimana itu pemimpin? Semua diiyakannya. Pak, tolong buat undang-undang ya. Tidak boleh lagi sholat subuh. Ya, tanda tangan dia. Kenapa kau iyakan? Aduh, nggak enak kurasa kalau nggak ku iyakan. Jangan jadi politisi, Pak. Kacau semua nanti. Datang orang sini. Pak. Kita buat ruko di sawah-sawah itu ya, biar bersih, biar rapi, biar mantap. Tanda tangan. Iya. Bagaimana itu nanti? Kenapa kau iyakan? Aku segan kali sama dia bilang tidak. Jangan jadi politisi. Harus lebih sering bilang tidak. Itu butuh mental itu. Kalau nggak cocok Pak, udahlah. Gini aja. Seperti biasa saja. Itu dia. Apalagi dikasih 100.000. Tidak. 200.000. Tidak. 300. Nah, saya pikirkan dulu satu malam ini. 400.000. Kayaknya bisa lah itu. 1 miliar. Ah, ini nomor rekening. Besok jadilah itu. Jangan jadi politisi Pak. Kalau mentalnya masih seperti itu. Harus kuat. Tahan dibully. Tahan dikritik. Nah itu baru cocok itu. Dan itu kita butuh orang-orang seperti itu. Banyak itu. Insya Allah banyak umat Islam yang politisi hebat. Insya Allah. Yang kita perang itu politisi-politisi jahat. Nah, itu baru tak cocok lah. Begitu kan? Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kalau diperhatikan, khalifah yang saya sebut tadi 2 kali kan? Satu tadi siapa itu? Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa maksudnya itu? Adam alaihissalam. Berarti kata khalifah dalam Al-Quran yang disebut 2 kali, satu cerita tentang Nabi Adam, satu cerita tentang Nabi Daud. Daud itu siapa Pak? Ayah dari Nabi Sulaiman. Raja atau apa itu? Raja. King David. Kalau anaknya namanya King Solomon. Raja itu. Penguasa itu. Nah, itu harus dicontoh. Minimal Bapak Ibu, aku tidak bisa menguasai negara ini. Kuasai diri Bapak. Itu lebih sulit lagi. Bisa Bapak kuasai. Ini pagi ini bisa bangun karena bisa menguasai diri. Kalau enggak, udah.
Aku mau tidur jam 2 baru sampai aku ke rumah tadi malam. Saya ada pengalaman itu 2 tahun yang lalu, Pak. Sekitar jam 3 baru pulang macam beginilah acara MTQ. Subuh saya tengok handphone 27 kali panggilan. Ditunggu jamaah saya, jam 6 saya baru bangun. Tadi pun udah takut saya ini gawat ini. Kenapa itu? Tidak bisa menguasai diri kita. Enggak keren lah Ustaz, masa Ustaz ketiduran? Nabi Muhammad pun pernah ketiduran. Apa aja hadisnya ada Pak kan? Nah itu. Tapi jangan samakan saya dengan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu ketiduran, itu kata ulama memang didesain Tuhan dia keliru supaya jadi contoh sama kita. Kalau saya itu memang kelewatan. Nah, beda tuh. Nah, beda tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, Quran menyebutkan khalifah Nabi Daud alaihi salam. Contoh itu. Ada ayat yang sering dibaca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu sering. Nanti Bapak Ibu coba baca ayat yang lain. Surah Al-Mumtahanah itu. Surah ke-60 ayat 6 ada bunyi Al-Quran begini, agak jarang dibaca. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Telah ada bagi kamu fihim dalam diri mereka. Siapa itu? Para nabi. Uswatun hasanah, contoh yang baik. Dari Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad banyak contoh-contoh yang baik. Harus kita contoh. Saya Ustadz miskin, tetap rajin ibadah. Ada contohnya. Siapa namanya? Nabi. Siapa Nabi yang miskin? Menderita hidupnya. Sakit dia ditinggal istrinya. Siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Ada di sini yang sakit ditinggal istrinya. Baca kisah Nabi Ayub. Ada. Ada nabi suaranya merdu tapi wajahnya tidak terlalu ganteng. Siapa Pak nabinya? Daud alaihissalam. Ya begitu. Dalam riwayat disebut wajahnya tidak terlalu ganteng tapi suaranya bagus. Ada di sini begitu. Tengok dulu wajah kita jelek sikit tapi suara kita bagus. Susahlah kalau macam Nabi Yusuf ada di sini. Pas ditengok wajah kita teriris-iris jari orang ada di sini. Ada karena takut dengan muka kita ada di sini. Ada semua dalam diri para nabi itu. Ada di sini orang tua yang sayang kali sama anaknya. Ada. Siapa nabinya? Ibrahim. Tapi ada di sini yang contoh Nabi Ibrahim. Biarpun dia sayang, kalau disuruh Tuhan dia korbankan anaknya. Ada di sini. Berani enggak Pak bertengkar dengan anak supaya dia sholat subuh? Berani enggak? Berani atau cari aman tadi pagi? Belum Nabi Ibrahim itu. Iya. Kalau Nabi Ibrahim enggak cari aman dia. Tadi malam aku mimpi kau kusembelih. Coba bilang begitu. Kau kalau tak sholat subuh masuk neraka jahanam kau. Berani bilang gitu. Contoh itu Pak. Yang begitu-gitu ya. Tapi pula anaknya pun tidak macam Nabi Ismail. Nah, itu pula masalahnya lagi. Itu dia. Kalau Nabi Ismail apa katanya? Ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan saja perintah Tuhan itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapatkan aku ini anak yang sabar. Ismail alaihissalam. Ada anak kita begitu di rumah. Anakku aja tidak begitu, jujur aja aku bilang. Usahanya minta ampun. Ya Allah. Fihim uswatun hasanah. Dalam diri para nabi itu uswatun hasanah. Contoh-contoh yang bagus. Siapa Pak Nabi yang dia muda, tidak sempat menikah, tapi disalahpahami, tapi dia tetap sabar, dan dia masuk sebagai ulul azmi. Dikejar-kejar. Siapa? Isa alaihissalam. Iya kan?
Nabi Musa ketika dikejar oleh, bukan yang di laut itu, sebelumnya dikejar juga sama orang Kibiti namanya. Karena ditinju Nabi Musa mati satu. Lari dia sampai ke Madian, ke tempat Nabi, siapa mertuanya? Syuaib alaihissalam. Nanti di surah Al-Qasas itu diceritakan. Waktu dia berjalan, dibilangnya begini sama anak Nabi Syuaib. Kalian jalan di belakang, aku di depan. Tak enak kurasa menengok badan kalian dari belakang. Ada bapak-bapak di sini begitu. Kalau jalan sama perempuan cantik, disuruh di depan atau di belakang kita. Ah, udahlah Pak, pikirkan aja lah itu dulu. Itu repot urusannya. Itu Nabi Musa. Iya kan? Fajahtu ihdahuma tamsi ala istihya. Begitu katanya Ustaz. Qala ya abati istajirhu inna khairu man istajartal qawiyul amin, kata Al-Qur'an. Terakhir tertarik anak Nabi Syuaib itu, ya ayahku, jadikanlah dia sebagai menantu. Karena dia al-qawiyul amin, dia itu kuat melawan dirinya, al-amin, dan dia itu orang yang amanah. Itulah Pak Bapak Ibu sekalian. Jadi contoh itu para nabi itu. Ini maunya ceramahnya khusus ini. Bagaimana itu? Ada ditulis Ibnu Katsir namanya itu, kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an. Bisa dibaca itu, dicontoh dia sifat-sifat. Nah, itu dia khalifah. Khalifah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat. Mohon maaf ini, mohon maaf. Itu yang paling sering kita baca terjemah itu apa? Kementerian Agama ya. Itu sering direvisi. Sekarang yang paling update yang saya tahu 2019 yang paling baru. Revisinya itu 2019. Nah, di laptop pun saya lihat itu yang dipakai sekarang. Banyak versi-versinya. Nah, sekarang kita lihat salah satu yang menurut kita mana yang betul ini. Katanya begini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Wahai Tuhan, apakah kamu akan menjadikan khalifah di bumi? Siapa yang ngomong begitu? Malaikatnya. Nah, dulu kata orang protes. Nah, begitulah kira-kira ya. Saya kurang sepakat itu. Yang betul terjemahnya, apakah kamu menjadikan khalifah di bumi itu manusia? Atau mengapa kamu jadikan di bumi itu khalifah manusia? Mana yang betul? Apakah atau mengapa? Kira-kira maknanya itu menurut Bapak Ibu. Apakah atau mengapa? Mana yang betul itu? Terjemahnya. Ataj'alu. Nah, saya kasih contoh ya, yang ini perlu yang begini-gini nih. Kalau kita belajar harus rigid. Yang kecil-kecil pun tidak boleh lewat. Itu tandanya ilmu kita itu meningkat. Saya kasih contoh yang begini, dalam logika ada itu. Apa warna bajumu? Satu, apa? Yang kedua, bagaimana warna bajumu? Dua. Yang ketiga, mengapa itu warna bajumu? Mana yang lebih sulit dijawab, mana yang lebih mudah, Pak? Pertanyaan yang paling mudah dijawab itu anak S1 lah itu. Saya sering kasih contoh itu, anak yang buat skripsi itu bersalah-salahan saya lihat. Apa? Apa warna bajumu? Dijawabnya merah, selesai. Merah, selesai. Kemudian naik ke level 2. Itu saya bilang, kalau kamu S2, jangan kau buat apa di tesismu itu. Saya selalu bilang itu. Dibuatnya juga, lulus juga dia. Itulah dia. Kalau S2 itu buat dia bagaimana itu warna bajumu, kan lebih sulit menjawabnya. Kalau tadi merah selesai, tapi kalau bagaimana, mulai mikir dia. Bagaimana ya? Merah, macam mana aku bilang lagi? Kata orang Medan, banyak kali pertanyaan kau, pecah ginjal awak, oh yuk jawabnya itu katanya. Itu belum Pak, masih level 2 itu. Nah, kalau S3, saya selalu bilang itu ke mahasiswa itu, jangan kau gunakan apa dan bagaimana, tapi gunakan mengapa.
mengapa merah warna baju? Bagaimana menjelaskannya itu? Ya, mulai kan. Aku kan putih, cocok aku pakai merah. Coba aku hitam, pakai warna merah. Bagaimana itu jadinya? Istri awak, Pak, hitam, bajunya merah. Bagaimana itu, Pak, penjelasannya? Macam tungku terbakar, kata orang sekarang. Kan jadi repot, kan?